masih jadwal perkenalan sambil tunggu kawan-kawan yang lain juga. Kita ada baiknya perkenalan dulu ya. Teman-teman di sini sudah luar biasa hadir di sini, semangat untuk menuntut ilmu sesuatu yang baru. Otomatis alangkah baiknya kita berkenalan karena namanya belajar itu kan seumur hidup. Bisa jadi nanti kita yang hari ini menyampaikan, bisa jadi beberapa tahun kemudian teman-teman yang membuka seminar saya yang hadir. Ya, kenapa? Karena nanti kita akan menjadi teman sejawat. Ya, teman sejawat, rekan dan mitra. Oke, perkenalan dulu. Saya adalah Harina Sution, biasa dipanggil Pak Harnas. Ya, kawan-kawan saya manggil Pak Harnas. Jadi kalau Pak Nas kan Jenderal Nasution ya, takut pula deh ya. Kalau Jenderal Nasution itu adalah generasi ke-13, kami generasi ke-15. Jadi kalau misalkan saya orang Batak, jadi kami punya Tarombo namanya. Tarombo itu adalah silsilah keluarga. Saya generasi ke-15, kemudian Pak Nas itu adalah generasi ke-13. Kemudian kami tinggal di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi kalau kawan-kawan mampir ke Jakarta, ke tempat kami lebih kurang 2,5 jam. Kemudian berusia 40 tahun, menikah dan punya 8 anak. Ya. Baru 8. Kemudian kita punya moto di sini Asyifa minallah. Artinya di sini kami sebagai seorang praktisi bahwasanya pentingnya untuk menyandarkan kesembuhan daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Kita jangan sampai overconfidence bahwasanya kita kalau nggak kesini nggak sembuh nih. Ya, kalau misalkan nggak berobat di kami nggak ada hasil. Nah kayak gitu ya. Jadi kita harus menyandarkan ini, apalagi sebagai terapis. Kemudian pendidikan formal kita ada di ITSK Malang. Itu adalah untuk yang program akupunturnya, adapun ini adalah untuk ekonomi dan sekolah teknik ya. Nah ini adalah sertifikasi profesi yang sudah kita jalani. Jadi awal muasal kami terapis adalah Mekah bersama Pak Katur Suhardi di tahun 2004, 2005. Pak Katur sama Bu Aminah. Kita itu masih mengadakan pelatihan 7 hari ya, kalau zaman dulu ya. Nah, kebetulan kami menjadi beberapa IO beliau sehingga bisa ikut juga untuk ikut pelatihan bekam medis kalau versinya Pak Katur. Kemudian ada sertifikasi bakar ramuan, kita membuat di sini sebagai praktisi pengobatan herba Indonesia sekaligus ikut kompetensi untuk herba sinse juga sekalian. Kemudian refleksi juga kita pada tahun 2019 ikut sertifikasinya. Kemudian beberapa sertifikasi pendidik dan beberapa keilmuan lainnya di bidang akupuntur. Nah, di sini kami bekerja sebagai instruktur di Lembaga Pendidikan Pelatihan Izari di sini ya. Kemudian ini bukan sekretaris lagi, tapi sudah ganti sekarang menjadi divisi kesehatan di Yayasan Darul Athar ya. Kemudian kita ada pusat perawatan di Al Hafiz Camp. Camp ini adalah Complementary and Alternative Medicine. Ya. Ini adalah sertifikasi kita untuk mengajar. Kebetulan waktu itu kita sekolah ke Cengdu University of TCM, kita dapat sertifikasi untuk bisa menyampaikan ilmu yang sudah diberi ibaratnya boleh mengajar gitu. Nah ini adalah sertifikasi instruktur. Jadi dalam dunia kekursusan ataupun dunia pelatihan, tidak semua instruktur itu boleh mengajar kecuali sudah mengambil sertifikasi. Mungkin kalau kawan-kawan di dunia pendidikan ada 4 dulu ya. Jadi orang yang mau mengajar itu dia harus tahu cara metodologi pendidikan dan pengajaran. Misalkan saya orang teknik mau ngajar, berarti saya harus ngambil metodologi pengajaran, namanya angka 4 kalau zaman dulu. Kalau sekarang orang pendidikan sama non-dik disebutnya non-pendidikan. Non-pendidikan itu berarti dia belum boleh ngajar. Kalau orang pendidikan dia sudah boleh mengajar. Nah, kementerian dia membuat sebuah regulasi bahwasanya pendidik itu wajib mempunyai sertifikasi untuk menjadi instruktur. Nah, jadi kita sebagai pendidik namanya lembaga pelatihan swasta itu salah satu syaratnya adalah
mempunyai sertifikasi instruktur, beberapa sertifikasi instruktur ya. Nah, oke, ini juga kita lewat aja sambil jalan. Kalau ini penguatan profesi, kita anggota aspetri sekaligus PBI, kemudian Paksi, Hakti, jadi untuk akupuntur dan bekam, kemudian aspetri untuk herbal Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kita kenalan dulu nanti ya. Nah, ini adalah lembaga yang menaungi kita untuk mengadakan sebuah pelatihan, namanya adalah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Izari. Secara singkat, Izari ini adalah tujuannya ingin mencetak pengobat tradisional yang kompeten, itu adalah pertama. Kemudian yang bisa bersaing di 2025 itu nanti orang asing masuk ke Indonesia, sudah mulai open gate ya. Apalagi kalau presidennya ganti, alam ya. Nah, makanya di sini adalah sebuah lembaga yang terakreditasi. Di sini kita mempunyai 5 cabang utama. Pertama Herbasinse, Rama Indonesia, Akupuntur, Refleksi dan Bekam. Nah, salah satu pengajar kita adalah Dr. Ali, Pak Tri Ardhani, Pak Teguh Setiawan, Muhammad Fajaruddin, Ibu Leni Asmuni Kimbar, dan Sinse Kiki Andria. Mungkin kalau teman-teman yang di LPK pernah ikut kelas online itu pernah ketemu sama Pak Asmuni Kimbar atau Pak Tri Ardhani atau Dr. Ali ya. Ini kalau Dr. Willy Japaris mungkin teman-teman yang pernah mempelajari Trina Judsen ataupun Nalanda ya, yang pernah kuliah di Nalanda, ini akan ketemu dia karena beliau adalah kaprodinya. Ketua prodi. Mas jadi kaprodi ya? Ketua prodi. Masih ya? Masih ya? Nah, beliau adalah para narasumber dan instruktur lembaga kami. Nah, kemudian di sini yang lagi naik daun itu adalah akupunturis, yang dimana akupuntur ini diperebutkan zonanya oleh banyak orang, termasuk spesialis akupuntur, dokter spesialis, dokter subspesialis akupuntur. Di mana UI dan RSCM membuat sebuah pendidikan di sana, khusus dokter. Nah, kemudian apakah kita harus sekolah untuk menjadi akupunturis? Jawabannya adalah ya. Kemudian dengan menjadi akupunturis, Anda bisa melakukan praktek mandiri atau Anda bisa menjadi sebagai nakes disebutnya, tenaga kesehatan di bidang akupuntur. Kemudian cakupan kerjanya cukup luas ya. Artinya teman-teman, kalau di dalam dunia kesehatan tuh ada namanya kuratif. Kuratif itu teman-teman ngobatin orang. Ada yang sakit kita obatin. Ya, itu lagi banyak sekarang. Tapi ada juga yang rehab, udah sembuh, tapi harus di-maintain. Nah, itu namanya direhab. Contohnya orang kecelakaan, orang yang stroke, itu kan harus direhab. Nah, ini adalah ruang lingkup masih akupuntur. Tapi sekarang ada suatu zona yang disebut blue ocean. Blue ocean itu adalah yang masih belum terlampau banyak orangnya. Kalau red ocean itu kan orang banyak banget berebut gitu kan. Nah, itu ada di satu estetika, kemudian di promotif. Kalau estetik itu yang tadinya ganteng jadi lebih ganteng, yang cantik pengen lebih cantik, yang tadinya bodinya biasa aja pengen lebih nge-shaping. Shaping itu dibentuk gitu. Kemudian kalau preventif ini adalah wellness, kesejahteraan. Jadi kita bagaimana mencegah pasien itu yang tadinya sehat menjadi tidak sakit. Nah, ini adalah zona baru yang teman-teman ini bisa ambil, ya. Kemudian tenaga akupuntur dengan keahlian khusus ini juga menjadi wilayah yang luar biasa. Ya, jadi ini adalah kalau teman-teman contohnya ya, kita kan bookcomers ya. Saya masih disebut bookcomers sekarang. Kita sekolah lagi itu buat kenapa? Karena ada PP 103. Kita tidak mulai melakukan sebuah kegiatan invasif di situ.
Akhirnya kita terpaksa untuk minimal harus sekolah. Nah, kebutuhannya di sini adalah ada konsumen ataupun pasien, ada klinik, ada lembaga izari. Nah, kita ini memfasilitasi teman-teman kalau ingin sekolah lebih lanjut tapi melalui jalur reguler khusus. Kita udah tua, satu, berumur maksudnya. Kemudian kita juga sudah kerja profesional, tapi kita ingin melengkapi regulasi. Nah, itu adalah kita berikan salah satunya ada solusi di sini. Ya, supaya apa? Kalau teman-teman ini kepada konsumen ataupun pasien, dia mendapatkan pelayanan kesehatan yang kompeten dan mendapatkan yang pada bidang spesifik. Jadi teman-teman bisa memberikan pelayanan spesifik kepada pasien, itu pertama. Kemudian praktisi ini juga mendapatkan keahlian spesifik dan mendapatkan kepercayaan dan pendapatan lebih dari user. User itu adalah konsumen. Kemudian bagi lembaga sendiri kami menyediakan untuk peningkatan skill lulusan, meningkatan lembaga sama profit lembaga juga, dan instrukturnya juga meningkat dengan skill tersebut. Nah, ini adalah strateginya peserta didik di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau belajar, ibaratnya meningkatkan skill, ini adalah output yang kita inginkan, menjadi profesional, ya. Artinya menjadi orang yang berkecimpung di dunia kesehatan tapi profesional, itu satu. Profesional apa? Itu artinya memang menjadi profesi kita. Profesi kita yang dimana kita itu bukan sampingan, sudah menjadi, itu adalah pekerjaan kita. Jadi dengan bangga saya adalah seorang praktisi pengobatan tradisional. Pedagang ataupun dagang itu adalah sampingan saya. Ya. Jadi kalau misalkan kita pegawai, saya adalah praktisi, bekerja sebagai pegawai adalah sampingan saya. Kemudian saya berharap teman-teman membuka klinik ataupun menjadi mahasiswa ataupun siswa yang bisa pada akhirnya membuka ini semua. Ya, ini mengapa harus izari, nanti sudah dibaca aja, supaya nggak kepanjangan. Ya, kemudian kita termasuk lembaga yang bermitra dengan beberapa universitas, termasuk diantaranya adalah Supra Unmalam. Nah, ini juga bekerjasama dengan Cengkir University CM, ya. Ada kegiatan kita, ya. Oke, terima kasih ya.